Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafur Alamsyah dengan NIF 1D1222003 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang geoteknik tambang terbuka, yaitu mengenai longsoran. Yang dimana longsoran tersebut ada dibagi menjadi 4. Yang pertama ada longsoran busur atau circular failure. Longsoran busur atau circular failure adalah jenis longsoran yang terjadi pada lereng dengan bidang gelincir berbentuk busur atau melingkar. Fenomena ini sering terjadi pada material tanah atau batuan yang telah mengalami pelapukan, terutama jika material tersebut bersifat lepas atau tidak saling mengikat. Jenis longsoran ini ditandai dengan pergerakan material dalam bentuk busur, biasanya terjadi pada material tanah yang lebih lepas. Longsoran busur sering dikali dipicu oleh saturasi air dalam tanah, akibat curah hujan yang tinggi atau penggalian yang tidak tepat. Mitigasi dapat dilakukan dengan meningkatkan drainase dan menerapkan teknik stabilitas tanah. Kemudian jenis longsor kedua yaitu adalah longsoran bidang atau plain failure. Di mana longsoran bidang ini adalah jenis longsoran yang terjadi sepanjang bidang gelincir yang datar atau sedikit miring. Biasanya disebabkan oleh adanya diskontinuitas geologi seperti sesar, kekar, atau bidang perlapisan. Longsoran ini terjadi ketika massa tanah atau batuan terganggu dan bergerak menuruni lereng akibat dari gaya gravitasi yang melebihi kekuatan geser material tersebut. Jenis longsoran ini terjadi ketika material bergerak sepanjang bidang gelincir yang hampir horizontal. Longsoran ini biasanya terjadi pada lereng dengan kemiringan yang lebih besar dari sudut geser dalam material. Faktor penyebabnya termasuk kondisi geologi yang memungkinkan terbentuk bidang gelincir, seperti rekahan atau patahan. Mitigasi yang dapat dilakukan dengan memperkuat struktur lereng dan mengatur drainase untuk mengurangi tekanan air di dalam tanah. Kemudian yang ketiga adalah longsoran baji atau wedge failure. Jenis longsoran ini terjadi ketika material bergerak sepanjang bidang gelincir yang hampir horizontal. Longsoran ini biasanya terjadi pada lereng dengan kemiringan yang lebih besar dari sudut geser dalam material. Faktor penyebabnya termasuk kondisi geologi yang memungkinkan terbentuknya bidang gelincir, seperti rekahan atau patahan. Mitigasinya dapat dilakukan dengan memperkuat struktur lereng dan mengatur drainase untuk mengurangi tekanan air di dalam tanah. Longsoran ini terjadi ketika dua atau lebih bidang lemah berpotongan, membentuk baji yang kemudian bergerak ke bawah. Biasanya, longsoran baji terjadi pada lereng yang curam dan dapat dipicu oleh aktivitas penggalian atau curah hujan yang tinggi. Untuk mitigasi, penting untuk menganalisis orientasi bidang lemah dan memperkuat area tersebut dengan teknik rekayasa sipil. Kemudian yang keempat ada longsoran guling atau toppling failure. Longsoran guling atau toppling failure adalah jenis longsoran yang terjadi pada lereng curam, di mana blok-blok batuan terangkat dan jatuh ke bawah akibat tekanan lateral atau gaya gravitasi. Longsoran ini seringkali melibatkan struktur geologi yang memiliki bidang lemah berbentuk kolom yang berlawanan arah dengan kemiringan lereng. Longsoran guling terjadi umumnya pada lereng curam dengan batuan keras, di mana blok-blok batuan terangkat dan kemudian jatuh ke bawah. Penyebabnya bisa berubah tekanan lateral dan material dari atas, atau perubahan kondisi dalam geologi. Langkah mitigasi termasuk penanaman vegetasi untuk memperkuat tanah dan penggunaan dinding penahan untuk mencegah pergerakan material. Kemudian ada ilustrasi model tiap longsoran dari 4 longsoran tersebut. Yang pertama ada longsoran busur atau circular failure. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa biasanya material yang terdapat pada longsoran ini berupa tanah, yang dimana tanah memiliki kekar yang sangat abstrak, yang dapat dilihat dari gambar sebelah kanan. Dapat dilihat banyaknya titik-titik tersebut merupakan letaknya jenis kekar, sehingga dapat dilihat pada semua bidang tersebut merupakan kekar, tergantung dari dampak atau akibat yang dihasilkan dari longsor tersebut atau pemicu dari longsor tersebut, yaitu curah air, sehingga air yang tertampung di dalam tanah tidak kuat lagi yang menyebabkan longsor tersebut terjadi. Kemudian ada longsoran bidang. Dapat dilihat di gambar bahwa longsoran tersebut berbentuk seperti bidang, yang dimana strike dari longsoran ini searah dengan kemiringan dipnya. Dapat dilihat dari gambar sebelah kanan,
strike yang ada pada gambar tersebut searah dengan dip yang menyebabkan arah longsoran yang terjadi yaitu searah dengan kemiringan lereng yang ada pada gambar sebelah kiri. Kemudian yang ketiga adalah longsoran baji, di mana longsoran ini memiliki dua arah strike yang berlawanan sehingga membentuk sebuah baji, dan arah dari strike ini searah dengan kemiringan dipnya, sehingga dilihat dari gambar sebelah kiri, hasil dari longsoran baji ini terdapat sebuah strike yang saling berlawanan yang kemudian bertabrakan dan membuat longsoran yang mengarah ke arah kemiringan dipnya. Kemudian yang terakhir ada longsoran guling, di mana longsoran ini, strike yang terdapat pada longsoran ini itu tidak searah dengan dipnya, atau dapat dikatakan dengan tidak berlawanan. Dapat dilihat dari gambar sebelah kanan bahwa arah dari kemiringan dipnya itu bertabrakan dengan strike-nya, sehingga membuat hasil dari longsoran tersebut seperti pada gambar sebelah kiri, yang dimana terdapat sebuah blok-blok yang jatuh karena adanya gaya gravitasi, dan arah dari strike-nya berlawanan dengan kemiringannya. Di sini ada studi kasus yang saya ambil dari sebuah peristiwa yang berada di Gorontalo, yaitu pada tambang emas ilegal, yang dimana akibatnya menewaskan 6 orang dan membuat 26 orang hilang. Pada gambar di atas, pada gambar ini dapat dilihat bahwa jenis dari longsoran ini merupakan longsoran busur, karena material dari longsoran ini merupakan material tanah, yang dimana strike dari longsoran ini sangat abstrak dan banyak, yang mengakibatkan hasil dari longsoran ini sangat abstrak, karena strike-strike yang dihasilkan dari longsoran tersebut yang mengakibatkan tanah-tanah pada gambar tersebut kemana-mana. Hal ini telah dianalisis karena tambang ini tidak menggunakan sistem drainase yang bagus, sehingga pada saat curah hujan sangat tinggi, air yang tertampung pada tanah tersebut meluap atau tidak dapat menampung, sehingga mengakibatkan tanah-tanah tersebut turun ke bawah dan mengakibatkan longsor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini merupakan daftar data pustaka yang saya ambil dari materi-materi yang telah saya jelaskan. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya. Maaf jika ada salah kata atau kalimat yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.